Oke, jadi ini merupakan hasil dari pembuatan menu daftar kasir yang sudah kita buat untuk sistem informasi penggajian. Sekarang kita coba jalankan dulu aplikasinya. Nah, ini merupakan form utama dari sistem informasi penggajian yang sedang kita buat. Jadi ada button untuk daftar pegawai, daftar kasir, daftar jabatan, dan juga button untuk membuka form gaji. Ini kita lihat dulu, karena kita baru membuat form kasir. Ini contoh sampel dari tampilan form kasir. Sekarang kita coba buka di aplikasinya. Pada saat form kasir dibuka, data grid view itu langsung menampilkan data yang ada di dalam tabel kasir. Karena sebelumnya saya sudah sempat memasukkan data ke dalam tabel tersebut. Kode kasir KSR01 dengan nama Atek Karsana Ganteng, passwordnya Atek123. Jadi secara otomatis saat menu daftar kasir ini dibuka, dia akan menampilkan daftar-daftar kasir yang ada di dalam tabel kasir. Sekarang misalnya kita ingin memasukkan kode kasir untuk yang kedua. Kode kasir 02, nama kasirnya misalnya Sony, passwordnya misalnya Sony 2017. Kita coba simpan. Kode kasir yes, kasir berhasil ditambahkan. Nah, secara otomatis daftar kasir yang baru itu juga akan ditampilkan di dalam data grid view. Itulah fungsi dari button simpan ini, yang bisa kita lihat codingnya itu di subrutin simpan. Jadi subrutin simpan ini yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel kasir. Dan untuk eksekusinya, pada saat button simpan ini diklik, dia akan memanggil subrutin bersih, simpan, dan juga tampil data. Jadi saat button simpan diklik, data akan dimasukkan, teks-teks yang ada dalam text box ini akan dihapus, dan data yang dimasukkan tersebut ditampilkan di dalam data grid view. Selanjutnya misalnya kita ingin mengubah nama dari kasir yang memiliki kode KSR01. Tinggal kita klik saja, datanya langsung tampil di text box ini. Misalnya kita ingin ganti nama kasirnya menjadi Atek saja, dan passwordnya kita ganti jadi Atek Ganteng. Selanjutnya kita tinggal tekan tombol ubah, akan keluar konfirmasi seperti ini. Yakin ingin mengubah data kasir, kita pilih yes, kasir berhasil diubah, kita oke. Secara otomatis nama kasirnya juga berubah pada saat ditampilkan di data grid view. Untuk selanjutnya kita akan coba button hapus ini. Kita pilih user kasir mana yang ingin dihapus. Misalnya kasir dengan kode KSR002 dengan nama kasir Sony. Oke, kita coba hapus. Yakin ingin menghapus data kasir, yes, data kasir berhasil dihapus. Ya, sekarang kasir dengan kode kasir KSR001 sudah tidak ada. Itulah contoh penggunaan dari form kasir yang sudah kita buat. Sekarang kita coba bahas sedikit untuk codingnya. Kita minimize dulu biar enak dilihat. Nah, private sub form kasir load call tampil data. Nah,
Maksud dari perintah ini itu pada saat program dijalankan, dia akan memanggil subroutine tampil data. Kita buka subroutine tampil data itu yang ini, dimana subroutine tampil data ini digunakan untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel kasir ke dalam data grid view yang ada di form kasir. Selanjutnya sub bersih, subroutine bersih ini digunakan untuk menghapus teks-teks yang ada di txt kode kasir, txt nama kasir, dan juga txt password. Jadi kalau misalnya di sini ada datanya atau ada teksnya, jika subroutine bersih ini dieksekusi, teksnya akan hilang, akan terhapus secara otomatis. Oke, dan ini subroutine simpan. Subroutine inilah yang akan digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel kasir yang eksekusinya dilakukan jika tombol simpan diklik. Dan ini subroutine untuk melakukan ubah data, sama logiknya dengan subroutine simpan. Sub ubah akan dieksekusi jika button ubahnya itu diklik, dan juga button hapus yang digunakan sebagai trigger untuk melakukan penghapusan data, dan ini subroutine-nya. Oke, nah, dan ini perintah yang digunakan untuk menampilkan data kasir yang ada di dalam DGV ke text box yang ada di dalam form. Jadi misalnya kita klik data ini seperti ini, misalnya kita klik datanya, nah dia akan menampilkan datanya ke dalam text box masing-masing. Oke, itu saja contoh aplikasi dari form kasir yang sedang kita buat ini. Untuk coding lebih jelasnya kalian bisa lihat di deskripsi. Untuk mempelajari coding-coding lebih lanjutnya juga nanti akan disertakan linknya. Jadi sampai jumpa di tutorial selanjutnya.